Tahun 90-an, desa kami yang kecil dan sunyi ini mulai terasa sedikit lebih ramai. Sebelumnya hidup di desa ini memang tenang. Jalanan yang hanya setapak, rumah-rumah yang tersebar di antara sawah, dan suara ayam berkokok adalah pemandangan dan suara yang sudah sangat akrab. Namun seiring dengan berkembangnya waktu, beberapa perubahan mulai terasa, meskipun lambat. Salah satunya adalah kehadiran toko sembako baru yang baru saja kubuka di ujung jalan. Aku Wati, seorang ibu rumah tangga biasa yang baru saja memulai usaha dengan harapan bisa membantu perekonomian keluarga. Toko sembako ini, meski baru, aku buka dengan niat baik. Awalnya hanya sekedar mencoba, karena selama ini aku hanya menjadi ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan anak-anak. Namun karena kebutuhan semakin banyak dan suamiku yang bekerja sebagai buruh harian tidak selalu mendapat penghasilan tetap, aku berusaha harus melakukan sesuatu. Toko sembako ini sebenarnya hanya sebuah ruangan kecil di depan rumah kami, dengan etalase sederhana yang aku isi dengan berbagai kebutuhan pokok, beras, minyak goreng, gula, tepung, sabun, dan berbagai macam barang lainnya. Meskipun tidak besar, aku berusaha memberikan harga yang murah, karena aku tidak ingin menekan warga sekitar yang memang kebanyakan hanya buruh tani atau petani kecil. Aku tidak terlalu mengincar untung besar, yang penting ada pemasukan tambahan dan bisa sedikit meringankan beban keluarga. Namun, meskipun niatku baik, tentu saja ada sedikit ketegangan. Desa kami yang kecil ini sangat terasa kekeluargaannya, setiap orang mengenal satu sama lain, dan itu terkadang bisa menjadi masalah jika ada perubahan besar. Salah satunya adalah kedatangan toko sembako milikku yang baru ini, yang berada tepat di sebelah warung sembako milik Bu Tari. Bu Tari adalah seorang wanita yang sudah lama membuka warung sembako di desa ini. Toko sembako miliknya sudah ada jauh sebelum aku berpikir untuk membuka toko. Setiap orang mengenal Bu Tari sebagai wanita yang cukup keras, namun juga cukup dihormati karena sudah lama berjualan dan menghidupi keluarga dengan toko itu. Meski harganya lebih mahal sedikit, banyak orang tetap datang karena tidak ada pilihan lain di desa kami. Tentu saja dengan hadirnya toko sembako milikku, ada beberapa perubahan. Banyak warga mulai datang untuk membeli barang di tokoku karena harga yang lebih murah dan bisa dihutang. Bu Tari tentu saja mulai merasa ada yang berubah. Desas-desus pun mulai beredar di antara warga. Bu Wati, tokonya murah ya? Aku lebih suka belanja di sini deh, kata Bu Heni, tetangga yang sering datang membeli barang. Dia datang dengan membawa anaknya yang masih kecil. Kadang-kadang hanya datang sendiri. Ya, kalau di Bu Tari susah banget minta utang. Di sini lebih enak. Kalau aku kekurangan, bisa utang dulu kan? Aku tersenyum mendengar pujian itu. Gak apa-apa Bu Heni, toko saya yang memang sengaja saya buat murah biar bisa membantu sesama. Kalau butuh utang ya tinggal bilang saja. Aku memang tidak pernah berniat untuk membandingkan toko kami dengan toko Bu Tari. Aku tahu, rezeki itu udah ada yang mengatur. Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Dan aku merasa jika usaha Bu Tari sudah berjalan dengan baik, aku tidak akan mengganggu atau merusak usahanya. Aku hanya berusaha melakukan yang terbaik dengan apa yang aku punya. Namun ada satu kejadian yang membuat suasana di desa mulai sedikit memanas. Suatu sore, aku sedang melayani pelanggan di tokoku ketika pintu toko terbuka dengan keras, dan masuklah Bu Tari dengan wajah yang merah padam. Suaranya yang keras dan tajam langsung memecah kesunyian toko. "Wati!" serunya. Matanya melotot dengan wajah marah. "Kenapa toko kamu lebih murah dari toko saya? Apa kamu merasa bisa mengalahkan saya?" Aku terkejut, tidak tahu apa yang harus kukatakan. Sementara beberapa pelanggan yang sedang berada di tokoku terdiam dan melihat kami berdua. Aku hanya mencoba untuk tetap tenang. "Bu Tari, saya cuma jual dengan harga yang terjangkau kok. Tidak ada niat untuk menyaingi atau mengalahkan siapa-siapa," jawabku, mencoba menjelaskan dengan suara yang tidak terlalu keras. Namun kata-kata Bu Tari semakin menambah panasnya suasana. Jangan sok-sokan. Saya yang sudah lama berjualan di sini
Tiba-tiba kamu muncul dengan harga murah dan menarik pelanggan saya. Kamu pikir rezeki kamu akan terus lancar begitu saja? Aku tidak tahu mengapa, tetapi entah kenapa kata-kata Butari membuat darahku mulai mendidih. Mungkin karena aku merasa disalahkan tanpa alasan yang jelas. Atau mungkin juga karena ketegangan yang sudah terasa sejak awal. Aku berusaha tetap tenang, tetapi aku merasa terprovokasi. Butari, saya cuma jual barang dengan harga terjangkau, karena memang itu yang saya bisa. Kalau Butari merasa toko saya merusak, ya udah, tidak usah datang lagi, kataku sedikit tersulut emosi. Tapi jangan pernah menganggap saya akan menutup usaha saya hanya karena kamu sakit hati. Setelah itu suasana menjadi semakin tegang. Butari menatapku tajam, dan sebelum aku sempat mengatakan sesuatu lagi, dia berbalik dan keluar dari tokoku dengan langkah tergesa-gesa. Pelanggan-pelanggan yang ada di toko juga terlihat tidak nyaman. Beberapa memilih untuk cepat-cepat membayar dan pergi. Aku menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diriku. Kenapa harus begini? Pikirku dalam hati. Mungkin aku memang salah bicara, tapi aku tidak bisa mengerti kenapa Butari harus begitu marah. Setelah percakapan itu, segalanya terasa berbeda. Ada ketegangan di udara. Warga desa mulai berbicara tentang peristiwa itu. Beberapa orang menyarankan agar aku lebih berhati-hati dalam bersikap. Toko sembako yang sebelumnya ramai dengan pembeli mulai sepi. Aku mulai merasa tidak nyaman. Tetapi aku tetap berusaha untuk terus menjalankan toko ini dengan semangat. Seiring berjalannya waktu, ada hal-hal aneh yang mulai terjadi di tokoku. Barang-barang yang baru saja aku beli mulai rusak dengan cepat. Beras yang baru dibeli tiba-tiba ada kutu. Sabun yang dulu keras tiba-tiba mencair dan berbau busuk. Minyak goreng yang baru dibeli mulai berwarna aneh. Dan semua barang di toko jadi cepat kadaluarsa. Tentu saja aku sangat khawatir. Aku sudah mengecek dengan cermat, memastikan kalau aku membeli barang dari distributor yang terpercaya. Tapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Aku merasa ada yang tidak beres. Suasana toko juga terasa semakin sunyi. Bahkan beberapa tetangga yang biasanya sering belanja ke tokoku mulai beralih ke toko Butari lagi. Aku mulai merasa kelelahan, fisik dan pikiran. Setiap malam aku terbangun dengan perasaan cemas yang tak bisa dijelaskan. Ada suara-suara aneh di toko. Suara seperti langkah kaki atau kadang-kadang suara tangisan. Aku berusaha untuk tidur. Tetapi entah mengapa tidurku selalu terganggu. Aku mulai merasa tubuhku tidak sehat. Perutku sering sakit. Kadang-kadang aku merasa pusing. Dan kakiku yang pernah terkilir juga kembali terasa sakit. Suamiku, Pak Agus, mulai khawatir. Wati, kamu kenapa? Kok semakin lemah saja? Dia sering melihat aku terjatuh, kesulitan berjalan, dan wajahku terlihat pucat. Aku hanya bisa menggelengkan kepala, tak mampu menjelaskan apa yang terjadi. Entahlah Pak, aku merasa ada yang tidak beres. Toko ini juga sepi, barang-barang jadi rusak semua. Suatu malam aku merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa di perut dan kaki. Aku terjatuh di lantai. Tubuhku tidak bisa digerakkan. Pak Agus yang melihat keadaanku langsung panik dan memanggil tukang urut langganan. Namun meski tukang urut datang, aku tetap merasa tidak ada perubahan. Aku tahu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar sakit biasa. Ada yang salah dengan hidupku, dan aku tidak bisa lagi mengabaikannya. Saat itu, aku tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, tetapi ada firasat buruk yang semakin menggelayuti pikiranku. Beberapa minggu setelah peristiwa panas antara aku dan Butari, kehidupan di desa kami mulai terasa semakin menegangkan. Aku merasakan banyak hal yang aneh dan tak bisa dijelaskan. Awalnya aku mencoba untuk mengabaikannya, menganggap itu hanya kelelahan atau mungkin halusinasi, karena banyaknya tekanan yang aku alami, baik dari fisik maupun mental. Namun lama-kelamaan kejadian-kejadian itu semakin nyata dan tak bisa lagi dianggap enteng. Toko sembako yang kubuka dengan niat baik, kini seakan-akan menjadi tempat yang berbeda. Awalnya barang-barang yang aku beli dari distributor terpercaya selalu dalam kondisi baik,
Tapi setelah kejadian dengan Butari, aku mulai merasakan perubahan yang aneh pada barang-barang yang aku jual. Pernah suatu hari saat aku membuka karung beras yang baru aku beli, aku mencium bau yang tidak sedap. Kenapa ya bau beras ini? Aneh sekali, aku bergumam, memeriksa setiap butirannya. Beras itu terlihat kering dan bersih, tetapi aroma busuk itu begitu menyengat. Aku menutup karung itu dan segera mengeluarkan karung-karung beras lain yang baru datang, berharap itu hanya kebetulan. Namun bau busuk itu semakin terasa kuat. Aku tidak tahu harus bagaimana. Kemudian aku juga mulai merasakan keanehan lain. Sabun-sabun yang biasanya keras dan padat tiba-tiba mencair. Sabun mandi yang aku jual di etalase tiba-tiba berubah menjadi cairan bening yang lengket. Padahal sebelumnya sabun-sabun itu selalu dalam kondisi yang bagus. Aneh banget. Kok bisa begini? Aku heran tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun kejadian yang paling mengejutkan adalah ketika aku menemukan kutu di beras. Aku memeriksa beberapa karung beras yang sudah tersimpan beberapa minggu di toko. Dan ternyata ada kutu yang bergerak-gerak di dalamnya. Beras yang biasanya tidak pernah bermasalah, sekarang sudah rusak. Aku segera memeriksa sisa barang lainnya, gula, minyak goreng, bahkan teh celup. Dan semua tampak dalam keadaan tidak bisa dijual seperti biasanya. Seperti ada sesuatu yang mengganggu. Setiap malam aku mulai merasa cemas. Meskipun toko sudah tutup dan rumah kami sunyi, selalu ada suara-suara aneh yang datang dari dalam toko. Awalnya aku menganggap itu hanya halusinasi. Mungkin karena aku terlalu capek. Aku berpikir mencoba menenangkan diri. Namun suara itu terus datang, seperti langkah kaki yang berjalan pelan-pelan di antara rak-rak barang. Dan kadang-kadang suara tangisan yang samar, seolah datang dari dalam toko. Aku mencoba mengabaikannya, tapi semakin lama aku semakin terjaga, tidak bisa tidur dengan tenang. Suatu malam, aku terbangun mendengar suara langkah kaki yang begitu jelas, seperti ada seseorang yang sedang berjalan di sekitar rak. Aku merasakan tubuhku kaku, tidak bisa bergerak. Ini cuma perasaan aja, pasti capek, aku berkata dalam hati. Tapi semakin lama suara itu semakin keras, dan aku merasa ada yang tidak beres. Apa ini? Kenapa rasanya semakin mencekam? Aku berusaha tidur lagi, meskipun ketakutan mulai merayap. Setiap malam rasa takut itu semakin menyelimutiku. Aku merasa tubuhku semakin lemas, seakan energi dalam tubuhku terkuras habis. Pusing, mual, dan perasaan aneh terus datang silih berganti. Kaki yang pernah terkilir beberapa tahun lalu juga semakin sakit, terutama ketika malam tiba. Sepertinya aku benar-benar sudah terlalu lelah. Pikirku mencoba mencari alasan yang logis. Pak Agus, suamiku, mulai merasa khawatir. Wati, kamu kok kelihatan makin lemes saja. Toko sembako kita juga jadi makin sepi loh. Ia bertanya sambil mengamatiku yang terlihat pucat dan sering duduk lesu di rumah. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Entahlah Pak, aku merasa ada yang tidak beres. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaanku yang semakin tidak karuan. Toko sembako yang awalnya ramai dengan pembeli, kini semakin sepi. Setiap kali aku membuka toko, hanya ada beberapa pembeli yang datang. Beberapa orang yang biasa datang berbelanja tiba-tiba pada menjauh. Warga desa mulai beralih ke toko Butari lagi. Dan meskipun harga di tokoku lebih murah, mereka lebih memilih untuk membeli di sana. Bahkan beberapa orang mulai mendekatiku dengan bisik-bisik. Ada apa Bu Hati? Kok toko sembakomu jadi sepi begini? Tanya Bu Siti, salah satu pelanggan tetap yang biasanya membeli kebutuhan dapur setiap minggu. Aku hanya bisa tersenyum canggung. Mungkin karena lagi banyak yang lebih murah Bu, jawabku mencoba bersikap biasa. Namun hatiku sudah tidak bisa bohong. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan semuanya semakin terasa menekan. Setiap kali aku berdiri atau berjalan, rasa sakit di kaki terasa semakin parah. Bahkan hingga merambat ke perutku yang mulai terasa nyeri luar biasa. Setiap langkah menjadi beban yang sangat berat, dan aku semakin merasa kesulitan bergerak. Pada suatu malam,
Rasa sakit di perutku tiba-tiba datang dengan begitu hebatnya. "Pak, tolong pak, perutku sakit sekali pak." Aku menjerit, tubuhku terjatuh di lantai. Kaki yang sebelumnya sakit kini semakin sulit untuk digerakkan. Aku terkulai lemas, kesulitan untuk bangun. Suamiku yang mendengar jeritanku langsung berlari ke arahku. Wajahnya tampak panik. "Bu, kamu kenapa bu? Bangun!" Dia segera membantuku duduk, tapi tubuhku terasa seperti lumpuh. Aku hanya bisa menangis karena rasa sakit yang tak tertahankan. "Pak, kakiku gak bisa gerak, pak." Aku berusaha berbicara, tapi suara yang keluar begitu lemah. Rasa nyeri itu semakin hebat dan membuatku tak berdaya. Pak Agus dengan cepat memanggil tukang urut yang biasa kami panggil untuk membantu mengatasi sakit-sakit ringan. Namun kali ini urutan yang dilakukan tukang urut itu sepertinya tidak membawa perubahan, sama. Beberapa jam kemudian tubuhku semakin lemas dan rasa sakit itu terus merajalela. "Pak, aku gak tahan lagi pak, tolong, aku merasa ada yang salah." Aku berbisik dengan suara terputus-putus. Aku merasakan tubuhku seperti habis diterjang oleh sesuatu yang sangat kuat. Rasanya seperti ada yang menekan dari dalam tubuhku. Pak Agus yang semakin panik akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dari orang yang lebih berpengalaman. "Wati, saya akan bawa kamu ke kiai ya. Mungkin ini bukan sakit biasa." Wajah Pak Agus tampak penuh kecemasan dan matanya yang biasanya tenang kini dipenuhi keresahan. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi padaku. Aku hanya bisa berharap agar Pak Agus segera menemukan solusi. "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Kenapa aku jadi seperti ini sih, Pak?" pikirku dalam hati, merasa sangat bingung dan takut. Pak Agus segera menyiapkan segala sesuatunya, termasuk kendaraan untuk membawa aku pergi. Dalam hatiku, ada rasa cemas yang mendalam. Apakah ini semua karena toko sembako ini? Apakah ada yang mencoba mengganggu hidup kami? Aku tidak tahu jawabannya, tetapi rasa takut itu semakin besar. Keesokan harinya suamiku membawa aku ke rumah seorang kiai yang cukup terkenal di desa tetangga. Kiai ini dikenal bisa membantu orang-orang yang mengalami gangguan atau penyakit yang sulit dijelaskan secara medis. Meskipun aku merasa ragu, aku tahu tidak ada pilihan lain. Aku hanya bisa menyerahkan semua ini pada takdir. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi aku merasakan bahwa jalan hidupku akan segera berubah dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Hari itu ketika suamiku membawa aku ke tempat kiai, rasanya dunia terasa semakin gelap. Aku yang sudah lemah merasa bahwa tak ada lagi harapan selain pasrah pada takdir. Setiap langkah terasa berat dan tubuhku hampir tak mampu menanggung beban. Perutku masih mual, kakiku terasa sakit yang luar biasa, dan aku hanya bisa terbaring di kursi mobil dengan mata terpejam, berusaha menenangkan diri. Namun jauh di dalam hati, aku merasa bahwa ada sesuatu yang sangat keliru dalam hidupku, sesuatu yang lebih besar dari sekedar penyakit fisik. Kami sampai di rumah kiai sekitar pukul 10 pagi. Rumah kiai itu sederhana, dengan halaman yang luas dan tanaman-tanaman hijau yang tumbuh subur. Kiai yang akan menolongku adalah seorang pria tua dengan jubah putih yang sudah agak pudar, dan wajahnya penuh karisma. Meskipun usianya sudah sangat tua, langkahnya masih mantap, dan matanya yang tajam membuatku merasa ada kekuatan yang luar biasa dalam dirinya. Ketika Pak Kiai masuk ke dalam rumah, wajahnya langsung berubah serius. Tidak ada kata basa-basi, hanya tatapan yang dalam dan penuh makna. "Ini bukan sakit biasa, Bu Wati. Ini adalah akibat dari santet," kata Kiai itu dengan tenang. Namun dengan tegas, suaranya datar, namun kata-katanya seperti tersusun rapi dalam sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. Aku yang sudah terbaring lemah hanya bisa menatapnya dengan bingung. "Santet, apakah itu mungkin?" Aku bertanya dengan suara tercekat, tidak yakin apakah aku mendengar dengan benar. Kiai itu mengangguk perlahan. "Iya, ada seseorang yang mengirimkan energi buruk padamu, dan itu berasal dari pesaingmu." Dia melanjutkan menatapku dalam-dalam, seakan bisa membaca pikiranku. Seketika semuanya seperti terungkap begitu saja. Hatiku mulai merasa gelisah. Pesaingku? Siapa lagi kalau bukan Butari? Sejak kejadian itu, segala hal yang terjadi padaku terasa semakin jelas.
Toko sembako yang aku buka dengan niat baik justru seakan menjadi tempat malapetaka. Barang-barang rusak, dan aku mulai merasakan gangguan yang aneh. Suara-suara, sakit yang tidak bisa dijelaskan, bahkan tubuhku yang semakin melemah. Dan sekarang, Pak Kiai mengatakan bahwa semuanya disebabkan oleh santet yang kiranya dikirimkan oleh Butari. Apakah dia benar-benar bisa melakukan ini? Aku bertanya dalam hati, merasa marah sekaligus takut. Kiai itu melanjutkan penjelasannya. Ada yang mengirimkan energi negatif melalui jalur gaib untuk merusak kehidupanmu. Ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, Bu Ati. Energi buruk ini datang dari seseorang yang merasa tersaingi dengan kehadiran usaha yang kamu bangun. Energi tersebut bisa membuatmu sakit, memengaruhi barang-barang yang kamu jual, dan merusak hidupmu tanpa kamu tahu siapa yang melakukannya. Aku merasa tubuhku kaku. Mendengar penjelasan itu, aku bisa merasakannya. Apa yang Kiai katakan adalah kebenaran yang tak bisa kubantah. Semua kejadian aneh yang terjadi di tokoku, semua sakit yang aku alami, semuanya terasa masuk akal sekarang. Aku tidak ingin mengakui bahwa Butari bisa melakukan hal seperti itu. Namun kenyataannya, dia adalah satu-satunya orang yang bisa membuat aku merasa tertekan seperti ini. Setelah perdebatan sengit yang terjadi di toko beberapa minggu lalu, Butari menjadi sangat marah, bahkan mengancam akan merusak usahaku. Pak Kiai duduk di depanku dengan tenang, memulai pengobatan. Suaranya merendah, dan kata-kata doa yang ia bacakan dengan perlahan mulai mengisi ruangan. Dalam hatiku aku merasa sedikit lega. Ada sesuatu dalam kata-kata yang dibacakan Pak Kiai yang membuat tubuhku terasa lebih ringan. Namun, rasa sakit yang menggerogoti tubuhku masih terasa, meskipun sedikit berkurang. Pak Kiai terus melantunkan ayat-ayat Al-Quran, dan semakin lama aku merasakan tubuhku mulai merasa lebih baik. Walaupun masih ada rasa nyeri yang samar, ada rasa lega yang mulai mengalir. Tubuhku yang semula terasa kaku mulai bisa digerakkan perlahan. Kaki yang sudah hampir lumpuh kini bisa aku gerakan sedikit demi sedikit. Perutku yang semula terasa terhimpit batu kini terasa lebih ringan. Ternyata memang benar aku disantet, pikirku dengan sedikit terkejut. Saat Pak Kiai memberikan sebotol air putih untuk diminum dan dibawa pulang, beliau menyiapkan segelas air putih yang sudah didoakan diberikan padaku untuk diminum saat ini juga, dan sisa airnya dibasuhkan pada wajahku. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja setelah meminum air putih itu, aku langsung muntah-muntah. Kata Pak Kiai, itu adalah respon energi buruk yang ada di dalam tubuhku supaya keluar. Setelah beberapa kali pertemuan dengan Pak Kiai, aku mulai merasa ada perubahan yang signifikan. Tubuhku yang dulu lemas dan tidak berdaya, kini mulai pulih. Kaki yang sakit bisa digerakkan lagi. Meskipun masih ada sedikit rasa pegal, perutku tidak lagi terasa seperti dihimpit batu. Aku mulai bisa tidur dengan nyenyak, tanpa gangguan suara-suara aneh dari dalam toko. Meskipun begitu, ada sesuatu yang tetap menggantung di hatiku. Aku tidak bisa melupakan kenyataan bahwa seseorang yang selama ini aku kenal dengan baik mungkin telah melakukan ini padaku. Namun nasib sepertinya sudah dipilihkan. Tak lama setelah aku mulai sembuh, sebuah kejadian yang sangat mengejutkan terjadi. Sebuah kecelakaan yang mengubah hidup Butari selamanya. Kejadian itu terjadi pada pagi hari yang cerah. Butari yang biasanya berangkat ke pasar dengan sepeda motor mengalami kecelakaan parah di jalan raya. Sepeda motornya terjatuh saat dia melewati tikungan tajam, dan tubuhnya terlempar ke jalan. Kakinya terluka sangat parah, dan setelah beberapa jam di rumah sakit, dokter mengumumkan bahwa kakinya tidak bisa diselamatkan. Kaki ibu harus diamputasi, begitu kata dokter dengan tegas. Aku yang mendengar kabar itu hanya bisa terdiam. Berita itu datang begitu tiba-tiba dan mengagetkan. Sungguh, aku merasa kasihan pada Butari. Meskipun di satu sisi aku merasa ada yang ganjil. Apakah ini akibat dari apa yang dia lakukan padaku? Pikirku dalam hati, merasa cemas dan bingung. Kasakusuk di desa mulai berkembang. Beberapa orang mulai berbisik bahwa kecelakaan yang menimpa Butari bukan hanya kebetulan. Itu pasti akibat dari perbuatannya yang telah menyantet Bu Warti. Itu karma. Memang setelah tahu aku sembuh, banyak warga yang menanyakan sakit apa. Dan aku pun menceritakan apa adanya, semuanya kalau aku sudah disantet.
Bisik beberapa tetangga yang sebelumnya mendukung usaha Butari. Apa yang dilakukan Butari untuk Bu Wati ya? Sekarang balik menimpa dirinya sendiri. Begitu kata para warga. Aku tidak tahu harus berkata apa. Meskipun aku merasa kasihan pada Butari, aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dia yang telah membuat hidupku hancur. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku harus merasa bersalah karena kejadian ini? Atau memang ini adalah balasan dari apa yang telah dia lakukan? Aku berdiri di depan rumahku, memandangi pemandangan desa yang biasanya damai. Sekarang semuanya terasa berbeda. Toko sembako yang dulu sempat sepi karena gangguan, kini mulai ramai lagi. Orang-orang mulai datang kembali. Namun meskipun usahaku mulai pulih, perasaan di hatiku tetap terombang-ambing. Aku merasa bersalah atas apa yang menimpa Butari. Tetapi di sisi lain, aku tahu bahwa segala yang terjadi adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Aku berdoa dalam hati agar kejadian-kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah bermain-main dengan kekuatan yang tak terlihat, karena apa yang kita lakukan suatu saat akan kembali kepada kita. Aku berharap Butari bisa sembuh, meskipun jalan yang harus dia tempuh kini jauh lebih sulit. Aku tidak tahu apakah dia akan menyesal atas perbuatannya, tetapi aku tahu bahwa hidup akan selalu memberikan balasan, seperti yang sudah aku alami saat itu. Aku hanya bisa berdoa agar kedamaian bisa kembali di antara kami, meskipun luka-luka lama tetap terasa. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil manfaat dan tentunya bisa terhibur ya. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum.